Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menguatkan tekad dan terus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan hal ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan mukmin dan muttaqin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan khususnya ketakwaan sendiri merupakan perbedaan atau pembeda antara orang biasa dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Hadirin sekalian rahimakumullah. Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan orang yang beriman atau mukmin. Yang kedua, golongan orang yang ingkar atau kafirin. Dan yang terakhir adalah golongan orang-orang munafik atau munafikin. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah, dan jangan sampai kita tergolong orang kafir ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut dengan mengatakan patuh kepada Allah namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkannya. Nauzubillahi min zalik. Jika kita merasakan ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita seharusnya secepatnya bermunasabah atau menilai diri sendiri. Jangan sampai ada bibit-bibit kemunafikan dalam diri kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, kita berbicara berdusta. Terus yang kedua, berjanji ia ingkar. Dan yang ketiga, dipercaya ia berkhianat. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan pendustaan? Apakah kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri sendiri kita mengingkarinya? Apakah kita diberi tanggung jawab atau amanat kita cenderung untuk mengkhianatinya? Hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan kata munafik atau nifak berasal dari kata nafak atau terowongan yang memiliki 2 muka, yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan satu, maka ia akan berlari ke mulut terowongan yang lainnya. Ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak terlihat dari mata. Ketika sifat munafik termasuk sifat yang buruk yang sulit untuk dideteksi, sehingga orang-orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dalam kategori pembohong. Nauzubillahi min zalik. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari sebenarnya. Ia menyebutkan bahwa sifat munafik terdiri dari 2 jenis, yakni munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang beriman padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh atau sebagian dari ajaran Islam, maka ini termasuk ke dalam munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik tetapi di belakang ia menyimpan sifat sebaliknya, semisalnya orang muslim yang berbuat dusta sehingga mengingkari janji sehingga ia sering berkhianat dan sejenisnya, maka mereka adalah termasuk orang munafik secara perbuatan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Nauzubillahi min zalik. Begitu juga sifat munafik akan mendapatkan balasan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
Sifat munafik ini menjadi kekhawatiran bagi Rasulullah SAW, sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya. Terlebih lagi, Rasul paling khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar berbicara, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabarin, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar dalam berbicara. Hadirin sekalian rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.